Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله. Hadirin mukarramin para jamaah rutin tiap malam Jumat, mudah-mudahan datangnya ke majelis ini membawa niat yang lurus. Amin. Sehingga dengan niat lurus ini mencari keridhaan Allah, setiap langkah bertila ibadah mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Bil khusus akhirina fillah. Jadi sekeluarga doakan bersama, mudah-mudahan Allah tetap jaga dalam istiqomah, dalam takwa, disehatkan dan diberkahkan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita bisa tetap eksis duduk bersama-sama. Apa yang tadi dulu sampaikan sebenarnya selain juga ini panjang lebar jelas ya kan. Sebab kalau beliau katakan pada awal tadi apa yang harus disampaikan, saya kalau nggak salah seringkali sampaikan ada sirnya ilmu. Ini orang yang jarang dapat sirnya ilmu, orang jarang punya firosahnya ilmu. Mungkin juga di antara jamaah ada yang pernah dengar apa yang disebut dengan futuhul ilmu atau futuh. Itu bab-bab yang saya sebutkan, ada sir, ada futuh, ada nggak dapat ngaji di mana gitu. Kalau bukan bawa kitabnya 20 tahun. Dan kalau saya mah tadi ngaji pengen duduk 1 jam duduk bersama orang alim, 30 kitab saya baca. Bukan dibaca kitabnya, dapat terus kitabnya gitu kata orang tua. Keheranan saya udah habis orang sebelah sono. Tinggal Ustadz sebelah sini keheranannya terhadap Pak Edi. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Edi itu tadi sampai begitu semangat. Sederhana tujuannya supaya Anda semua, kalian semua para jamaah yuk ngikuti. Sebab beberapa kali menyebutkan itu Quran. Maksudnya Quran itu dalam definisi, dalam arti yang sempit secara harfiah. Quran adalah bacaan. Ya baca kunin kabeh gitu loh maksudnya. Kehidupan ini kita baca semua gitu maksudnya. Dan setelah dibaca Quran itu terapkan dalam kehidupan. Sebab apa yang diturunkan oleh Allah dalam satu dibukukan oleh Quran ini kalamullah, kan bukan ucapan manusia itu. Bukan sembarangan. Diturunkan yang nerima aja bukan orang sini, bukan orang Dengklok, bukan. Manusia super yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima Quran. Yang nganternya juga panglima besar para malaikat. Itu yang gak sembarangan. Pertanyaannya sederhana, yakinin apa yang diturunkan oleh Allah itu untuk kemanfaatan hambanya, untuk kebaikan hambanya dunia dan akhirat. Target akhirnya akhirat, selamat. Di dunianya bahagia. Coba kembalikan saja, renungkan saja, tafakurin sedikit aja. Kalau kita selama hidup di dunia penuh apa yang kita rasakan paling bahagia, itu kan nggak ada apa-apanya dibandingkan di akhirat. Sebaliknya, supaya timbul rasa takut dalam jiwa, dalam hati kita, sehingga rasa takut hati kita ini meningkatkan iman kita kepada Allah.
apa yang kita rasakan paling susah dalam hidup kita, paling susah dalam hati kita apa? Itu juga belum berapa. Entah sekulit bawangnya disampaikan dibandingkan dengan azabnya di akhirat. Coba tafakuran itu. Sehingga jelas pada awal tadi bukan cuma saya katakan, ketika kita tuntut ilmu karena perintah Allah dan Rasul, dari situ kita ada tuntut ilmu itu dengan bita'alum, mau buku mau coret datang. Ada bani Rabbi bahasanya tadi. Dua hal cara menantang tuntut ilmu. Cuma kan beberapa Jumat yang lalu saya bilang, kalau ente semua para jamaah sudah ta'azim nama guru, sudah adab, sudah akhlak dikedepankan, kecerdasan ngikutin belakangan. Ya kan pernah ngomong gitu kan? Ya. Jadi kadang-kadang pintar mulu didahulukan. Nah, guru ini Ustaz ini mah kurang hebat, kepindah Ustaz yang lain. Kejar target pintar sampai kepada pintar tadi apa yang ada? Bukan sekedar itu membahayakan orang lain, kepada dirinya pun sudah bahaya. Ngerasa pintar bagus tuh. Menceritakan darahnya. Itu yang dimaksud dalam hadis. Man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa dengan itu menambah ilmunya tapi tidak semakin takwa, tidak semakin taat, lam yazdad minallahi illa bu'da, makin jauh sama Allah. Ente takut sama bapak ente ketika dekat, jauh nggak jauh di bapak ente wanita, melakukan apapun kan berani kan karena jauh. Upaya berusaha kita kalau disimpulkan sekian puluh tahun ngaji itu, ini dalam rangka taqarrub ilallah, bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Caranya banyak, bukan melalui sholat doang. Ini ngaji ini mencari tata cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat diri kepada Allah, pasti muncul rasa takut. Kalau sudah muncul rasa takut, makin takwa apa makin amburadul? Nah, makin takwa. Orang kalau udah makin takwa kepada Allah, urusan kehidupan dunianya Allah yang atur. Mesin belangsat, sedekah takut belangsat. Salengitan. Salengitan, ngaji penting bisa gering. Nah jadi Pak Edi ngomong, tidak penting mulu sih. Lah kan main-main otak terus semua akhirnya. Toh ngaji dia yang main otak mulu mah. Ya. Itu yang kadang-kadang orang enggak sadari. Naon. Lah lihat tuh. Dan kalau kita harus ngomong gini gitu, kita akan nyalakan semua ustaz yang berlalu. Tahapannya jadinya belum sampai, mutar-mutar di situ terus. Ini lu perlu bakasin supaya ditadi. Saya bilang man khafa Allah khafa kulli syai. Lamun kita bisa bakasin nih lu lempang ke dia itu keharap dah poek teh listrik parum burusak orang ini lompat padahal berit. Tunggu-tunggu orang ini nyungsep tak hidup di dunia. Ya lu bakasin nyiksa tuh kan? Bapak kasih, padahal kasih yang berlebihan itu hanya datang dari waswasu fi sudurin nas. Hati kita dibuat waswas oleh perilaku kita, ya kan? Satu contoh sederhana, kalau misalnya masuk ke kebun binatang air nempo orang yang bagus banget, atau air binatang yang aneh, buas banget, nempo bayar berapa mas? 30.000, mahal amat, 5.000 aja. Ya kan, nawar orang tuh bisa asup. Saya buka, silakan ngelihat tas buka kunci deh 50.000 apa 500.000 tadi bayarnya. Lu tadi 50.000 embung nawar, bukakan tuh, ya udah nggak apa-apa 5.000. Cuma ntar udah masuk saya tutup lagi ya. Ya, lu tadi 50.000 500.000 dibayar deh. Pai mungkin. Ngerti maksudnya ngerti? Orang tuh begitu. Padahal ketika ada perintah untuk berinfak, ketika ada untuk ibadah-ibadah lain, kemanfaatannya buat kita. Tata akidahnya kudu itu bersihnya kita. Jadi apapun yang diperintah oleh Allah, itu demi kebaikan kita.
apapun yang dilarang oleh Allah itu sebagai keburukan terhadap diri kita. Ya, hadirin rahimakumullah, itulah beliau gempur-gemburkan untuk urusan semua, jangankan urusan yang zahir, urusan yang kasatan, yang kelihatan, urusan di dalam pun, urusan dalam hati pun sampai terkorek. Banyak isyarat-isyarat Allah yang oleh beliau tanpa sadari. Tadi saya datang ngobrol dulu, kenapa muncul ini, kenapa muncul itu, akan lebih dari itu juga bisa kayak gitu. Yang kita apa namanya, nggak usah tahu namanya. Ya. Jadi ada semacam tadi kan, tetap ketika sambungannya tadi, bahasa yang sederhana, yang mudah, yang gampang, ya seringkali ngomong. Bahkan beneran saya kadang-kadang masih gemuk, Pak. Memang saya baru ngomong ente, tiba-tiba ini ente datang panjang umur ente, bahasa begitu sering. Padahal bukan serta merta lain ngadak lain kebenaran itu lain. Ya kena ada sambungan batinnya, itu disebut sirte itu.